Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan waktu duha ini Allah taala berikan kita kemudahan untuk bisa kumpul bersama dalam rangka belajar. Semoga Allah jadikan forum kita forum yang diberkahi oleh Allah. Bapak Ibu pulang dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan terutama adalah ampunan dari Allah. Dan seperti biasa, kita selalu menyampaikan pesan berkaitan dengan masalah adab. Karena kita berada di rumah Allah, maka mohon bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah masuk masjid, yang pertama dilakukan apa? Salat tahiyatul masjid. Lebih duluan mana? Menyapa teman atau salat tahiyatul masjid? Duluan yang mana? Salat atau menyapa? Menyapa. Anda muter itu salaman semasjid, yang ditemuin saja. Menyapa dulu atau salat dulu? Yang lebih sesuai sunnah salat dulu. Jadi begitu masuk salat baru menyapa. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah satu ketika Nabi SAW bersama dengan sahabat yang lain, beliau sedang duduk di dalam masjid. Lalu tiba-tiba ada seorang sahabat yang masuk ke dalam masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Selesai sholat, sahabat ini menghampiri Rasulullah SAW, memberi salam, dan beliau jawab. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Salli irji fasalli fa innaka lam tusalli." Ulangi salatmu karena tadi salatmu batal. Hadis ini disebut oleh para ulama dengan hadis musyi fi salatihi. Hadis orang yang salatnya batal. Dia dinyatakan oleh Nabi SAW batal karena ketika salat tidak tumanina. Nah, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini adalah kalau orang masuk masjid, sholat dulu atau menyapa dulu? Sholat dulu. Penghormatan kita berikan untuk rumah Allah, baru setelah itu kita menyapa orang yang berada di dalam masjid. Maka silahkan nanti adab ini bisa dipraktekkan untuk sesi kajian berikutnya. Sholat dulu, baru selesai sholat Anda bisa say hello kepada yang lain. Baik, tema kajian kita bukan tentang sholat, tapi saya mau menyampaikan sebuah hadis yang barangkali hadis ini sudah sering disampaikan dalam forum-forum kajian. Insya Allah akan kita matengin lagi di sini. Hadis itu bercerita tentang bagaimana caranya agar kita bisa menjadi hamba yang bersyukur. Karena sekarang kan trennya itu tren flexing. Tahu flexing, simbayang mungkin flexing dulu. Dulu kan ada kartu flexi ya. Oh itu flexi. Apa sih flexing itu Pak? Flexing itu apa? Pamer. Sekarang lagi ngetren yang namanya flexing. Jadi seolah-olah orang itu merasa status sosialnya lebih tinggi kalau dia pamer dengan apa yang dia punya. Ini tas harganya mahal Mas, kalau nggak dipamerin sayang. Masa tas branded cuma disimpan dalam kulkas. Makanya sekarang orang mudah untuk pamer dalam rangka untuk meningkatkan status sosial. Baik. Ini merek tasnya baik. Oh Mutiara, Masya Allah. Ini yang tas branded banget ya. Tas Mutiara. Harganya berapa? 65.000, itu pun sudah infak ya. Aslinya itu 10.000 itu modalnya. Baik. Sebenarnya
Apa sih perbedaan? Orang sering bertanya begini. Kita di surat Ad-Duha itu kan diperintahkan oleh Allah untuk apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu punya nikmat, terkait nikmat yang Allah berikan kepadamu, fahaddits, ceritakan. Di ayat ini kita diperintahkan untuk melakukan yang diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan, saya tulis ya, sebutannya at-tahadduts bin ni'mah. Kelihatan? Ini salah materi. Carikan lagi. Masya Allah. Nggak kelihatan juga. Anda mungkin pernah mendengar ada istilah at-tahadduts bin ni'mah. At-tahadduts bin ni'mah. Apa sih yang dimaksud dengan at-tahadduts bin ni'mah? At-tahadduts bin ni'mah artinya adalah cerita kepada orang lain tentang nikmat Allah dengan banyak memuji zat pemberi nikmat, sehingga dia sampaikan alhamdulillah berkali-kali, alhamdulillah saya tadi sudah dapat ini, saya berhasil ini. Itu yang disebut dengan at-tahadduts bin ni'mah. Biasanya orang kalau dapat nikmat itu cenderung disembunyikan atau ditampakkan? Cenderungnya itu sampai masih ngerti. Aku kulkas baru, lebok nomor jam 12 wengi. Kenapa? Takut tonggolnya kan? Kita itu punya karakter, kalau punya nikmat, kata Allah, innal insana khuliqa halu'a idza massahu khairu manu'a wa idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Manusia punya sifat halu. Napa ini halu? Kalau dapat musibah sering bersulah di mana-mana, giliran punya nikmat dirahasiakan aja sampai orang sing ngerti. Itu yang dimaksud dengan manu. Sehingga karena sifat pelitnya itu sampai dia tidak selalu menahan diri, jangan sampai ada orang yang tahu tentang nikmat yang dia miliki. Sekarang sebagai contoh ya, saya mau membuktikan. Baik, mohon maaf ibu yang bukan Habib, punya rekening nggak bu? Punya. Kalau saya tanya ibu jawab jujur ya, isinya berapa? Oh nggak tahu, Masya Allah. Belum pernah cek saldo. Nggak penting ya, yang penting isinya banyak aja ya. Baik. Jadi kadang kita kan berusaha gimana caranya biar nikmat kita itu tidak diketahui oleh orang lain, sehingga kita menyimpan, jangan sampai diceritakan, jangan sampai ada orang yang tahu. Bahkan ada barang yang dari mulai sejak dibeli sampai orangnya mau mati nggak pernah dipakai. Tupperware masih saya gendang, terus mau disimpan di lemari. Ada nggak yang kayak gitu? Beli perabotan, dari mulai beli sampai bertahun-tahun segelnya belum dibuka, ada? Nggak ada? Ada. Di mana itu? Di sini. Orangnya sedang ngaji. Jadi dia tidak menggunakan nikmat itu, tapi cuma disimpan. Berarti orang ini belum memanfaatkannya. Maka hakikatnya belum maksimal dalam mensyukuri nikmat. Bagian dari bentuk rasa syukur itu adalah menggunakan, bukan cuma menyimpan. Karena itu dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdi. Allah itu senang melihat ada pengaruh dari nikmat yang Allah berikan kepada hambanya.
nek udan-udan jenengan duwe klambi sing apik dengan klambi sing elek, nek udan sing dienggo sing pundi? Kenapa? Hah? Eman ya, ini mahal mas, jangan dipakai, kan lagi hujan. Sampai kadang-kadang orang punya motor bagus, begitu karena hujan yang keluar sepeda hotel. Dia lebih milih Gusto, awak emang masuk angin apa-apa, yang penting motornya jangan sampai lecet kehujanan. Itu contoh orang yang justru melayani harta yang dia miliki. Makanya kalau saya minta untuk mengukurnya. Ini ada manusia, di sini ada harta. Pertanyaannya, yang terjadi itu manusia melayani harta atau harta melayani manusia? Yang jujur, harta melayani itu teori. Realitanya manusia melayani harta. Sehingga orang ketika punya harta itu lahir batin dia curahkan untuk melayani hartanya. Duwe mobil siji kepikiran golekno tempat parkir. Kalau dia nggak punya tempat parkir, parkir di pinggir jalan, ditutup pakai ujungnya pakai sarung mobil. Baret sedikit kepikiran nggak? Kepikiran sampai ning jero hati. Dia marah, dia emosi, padahal cuma baret dikit saja. Demikianlah bagaimana manusia itu melayani hartanya. Ada orang misalnya punya baju bagus, nyetrika panasan, terus terus ribut, agak kulit kayaknya jadi agak rusak. Kepikiran nggak? Kepikiran. Padahal itu pucuk jilbab. Kalaupun dipakai nggak bolong, kenapa kepikiran? Karena manusia melayani. Anda baru saja beli Tupperware, dipakai suaminya pecah, marah kan? Marah. Lebih milih mana Tupperware atau suaminya? Suami jenengan kecelakaan orang sedih, tapi sepeda motor itu rusak sedih. Lalu seperti itu. Sehingga demikianlah realitanya. Manusia itu lebih banyak melayani harta. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah membandingkan antara harta dengan ilmu. Kata beliau, mungkin ini sering disampaikan Ustaz Abdul ya, al-malu anta tahrusuhu wal ilmu yahrusuka. Kalau harta itu kau yang jaga, tapi kalau ilmu inilah yang menjagamu. Karena cintanya orang terhadap harta, maka harta itu disimpan dan tidak dimanfaatkan. Orang semacam ini berarti hakikatnya dia belum maksimal dalam mensyukuri hartanya. Maka Nabi SAW menasihatkan, Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdi. Allah mencintai orang itu, Allah mencintai ketika melihat orang itu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya. Jadi dua ya tinggu, ojo mong disimpan. Dua kok mong disimpan, berarti dia belum maksimal dalam mensyukuri hartanya. Ngerti? Sekarang saya mau tanya, klambi ini jenengan antara yang disimpan sama yang dipakai sehari-hari banyak mana? Hah? Hanya itu gua apa nih disimpan? Klambi yang disimpan itu mana boten? Boten. Jut mau disimpan itu gua apa? Pribon? Go warisan. Lagi ya. Perabotan antara yang dipakai dengan yang disimpan banyak mana? Banyak yang disimpan, dipakai apa? Pajangan.
itulah kita. Jadi berkaitan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita itu lebih pintar nyimpan daripada memanfaatkan. Padahal hakikat dari syukur adalah memanfaatkan. Baik. Selanjutnya jemaah. Lalu bagaimana dengan praktek flexing itu Pak? Yang model orang pamer dan seterusnya. Apa sih bedanya antara at-tahadduts bin ni'mah dengan flexing dan pamer? Bedanya dilihat dari latar belakangnya. Ada at-tahadduts bin ni'mah yang bentuknya ini ya, cerita kepada orang lain tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tujuannya memuji dan memberi nikmat. Tapi ada yang bentuknya pamer. Lalu kalau pamer itu bedanya apa? Kalau pamer dia lebih menonjolkan materi ya, dan merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia dibandingkan orang lain, merasa lebih mulia dibandingkan orang lain dengan materi itu. Dia butuhan bisa munggah pesawat. Makanya dia kalau mau naik pesawat, apa yang dilakukan? Selfie. Padahal itu Pak Beca, kamu selfie. Kalau numpak pesawat selfie, kalau numpak beca orang selfie. Coba orang naik angkot, ada nggak yang selfie naik angkot? Nggak ada lah Pak. Dia hanya akan selfie kalau kemudian kendaraan itu dianggap sebagai kendaraan mewah. Makanya jangan sewu banyak yang sampai selfie background Garuda, padahal naiknya layar. Ketemu nggak orang kayak gitu? Karena bagi dia ini adalah prestis. Oh, saya pernah Pak. Flexing itu tujuannya untuk prestis. Dia pamer sesuatu, dikirim di grup WA untuk mengabarkan kepada temannya, aku lebih hebat daripada kalian karena saya punya ini. Jenengan ya, makan nasi, tahu, tempe, gerepetek. Ya? Selfie enggak? Dan dipoto enggak? Enggak. Tapi kalau ketemu makanan misalnya makanan luar negeri, regane larang, rasanya enak, dipoto enggak? Foto. Taruh di mana? Di grup. Silahkan kalian nikmati gambarnya, aku nikmati rasanya. Ini orang yang tidak adil. Makanya banyak kan sekarang tren misalnya, bapak-bapak ada di mana, ya. Terus ada duren. Sebelum dimakan dia baik, foto dipamerin. Itu contoh orang yang terlalu bangga dengan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya illa mata'. Mereka terlalu bangga dengan dunia, padahal hakikat dari kehidupan dunia itu hanyalah kenikmatan sementara. Hakikat dari kehidupan dunia itu adalah kenikmatan sementara. Sehingga praktek bangga dengan dunia ini hal yang tercela. Dan di antara contoh orang yang terlalu bangga dengan dunia adalah suka pamer kelebihan materi yang dia miliki dan dia merasa dia lebih tinggi daripada temannya. Dia merasa dia lebih mulia, status sosialnya lebih tinggi dibandingkan temannya. Ini bentuk flexing yang terlarang. Baik. Kalau at-tahadduts bin ni'mah gimana Pak? Dia cerita. Tapi nggak semua orang harus diceritain. Dia hanya akan bercerita kepada orang yang kira-kira kalau mendapatkan cerita itu tidak akan hasad. Begitu? Dia akan bercerita kepada orang yang kira-kira ketika dapat cerita itu dia tidak akan hasad. Ada seorang nabi yang diberi oleh Allah nikmat besar, tapi bapaknya melarang jangan ceritakan nikmat itu. Siapa beliau? Nabi Yusuf. Siapa nama bapaknya Yusuf? Yakub.
Apa kejadiannya sehingga Nabi Yusuf ini dilarang cerita oleh ayahnya kepada saudara-saudaranya? Karena beliau bermimpi. Yusuf pada waktu masih kecil bermimpi dan beliau cerita kepada ayahnya. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai bapak, aku bermimpi ada 11 bintang, kemudian matahari dan bulan semuanya sujud kepadaku. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan iri kepadamu. Sehingga beliau melarang nikmat ini untuk diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab saudara Yusuf itu pandai takwil mimpi. Nek ngerti, nanti mereka iri kepadamu, terus nanti mereka akan bertindak jahat kepadamu. Makanya tidak semua orang layak kita kasih cerita tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dipahami ya? Anda boleh milih, ini layak dikasih cerita, yang ini tidak layak dikasih cerita. Silahkan pilih kira-kira yang cocok yang mana. Baik. Selanjutnya, Nabi SAW juga mengajarkan dalam urusan dunia, lihatlah kepada yang lebih rendah. Jangan lihat kepada yang lebih tinggi. Tujuannya apa? Dzalika ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Biar kamu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Baik. Jadi dalam hadis yang sangat terkenal, Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang bagaimana caranya agar kita bisa menyikapi nikmat yang ada di tangan orang lain. Ini nikmat, begitu. Cara orang dalam menyikapi nikmat ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan dalam menyikapi nikmat. Tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan syukur. Dia berterima kasih kepada Allah, merasa ini semuanya adalah datang dari Allah, tidak merasa dirinya punya jasa dalam mewujudkan nikmat itu dan seterusnya. Itulah hakikat dari syukur. Mengakui kalau ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah, bukan karena kehebatan dia, bukan karena jasa dia. Yang kedua, hambar. Hambar itu biasa saja, tidak merasa senang, juga tidak merasa sedih. Yang ketiga, meremehkan. Ini yang paling parah. Sehingga saat dia punya nikmat, bukannya dia senang, tapi dia meremehkan, dia kecewa, dia sedih dengan nikmat itu. Dengan syukur, orang gembira. Pada posisi hambar, biasa saja. Meremehkan, dia itu sedih. Kenapa? Karena dia merasa nikmat yang dimiliki oleh orang lain lebih baik daripada nikmatnya. Maka dalam urusan nikmat, Nabi SAW arahkan, lihatlah kepada yang bawah, jangan lihat ke atas. Tujuannya biar kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum. Perhatikanlah orang yang lebih rendah dibandingkan kamu. Jangan lihat kepada orang yang lebih tinggi dalam masalah nikmat.
agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Baik, contohnya kayak gini. Awal mula ketika orang itu punya mobil pertama kali, dia bisa beli mobil, anggaplah misalnya yang paling murah ini yang sekarang ada paling murah, anggaplah mobil Cherry misalnya. Dia bisa beli mobil Cherry, ya? Awal mula ketika dia bisa membeli mobil Cherry dan punya mobil Cherry, senang nggak? Senang. Dia senang, dia rawat, dia mandikan, uangnya jerung ngatus, mobil itu sih. Karena sedang senang dengan nikmatnya. Tidak? Tetangga sebelah dapat warisan, terus beli mobil Avanza yang harganya lebih mahal daripada mobil dia. Baik, awalnya biasa saja. Lambat laun harus mulai ngelirik, rumput tetangga lebih hitam, warna ireng. Jadi pada saat dia melihat kok mobil tetangga lebih bagus, akhirnya dia menghina mobil dia sendiri. Pak mobil lo sumuk, enggak sumuk, cilik, sumpah, wantuk-wantuk, bok ganti tompang. Akhirnya yang dirokong siapa? Suaminya. Suruh ganti mobil, suruh ini, suruh ini. Kenapa? Karena dia melirik sebelahnya. Coba kalau dia lihat kepada tetangganya, kalau dilakukan tonggo sing rapi mobil, mau beli sepeda motor, sing kono beli sepeda motor, mau beli pit motor, dia akan tetap menghargai nikmat mobil yang dia miliki, walaupun mobilnya mungkin ketika dipakai sebentar isinya mau batuk terus ya, sering macet. Tapi dengan cara melihat orang yang lebih rendah dalam masalah materi, maka orang itu akan bisa merasakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Contoh yang lain, ini mohon maaf ya, terkadang ini menjadi sumber kenapa orang itu jadi tidak bersyukur. Jadi kalau lagi reuni dengan teman-teman satu angkatan sekolah, ketemu di satu tempat, suami istri, pasangan-pasangan, begitu. Ketika reuni kelihatannya menampakkan kegembiraan dan seterusnya, sampai ada yang direwangi rental mobil mewah biar untuk menampakkan kelihatannya dia seperti orang sukses. Pinjem koncone jam tangan branding, sepatu branding dan seterusnya. Sampai sebelahnya batin, jam tangan branding, sepatu branding, mesti utang ibu. Oke. Semakin mewah jam tangan dan sepatu menandakan semakin banyak utang. Pada posisi seperti itu, akhirnya mereka bersaing kemewahan. Oh, saya kamu sukses ya, kerjanya ini, padahal aslinya pengangguran. Sekarang saya berada di dinas perikanan, apa mancing. Kalau yang mancing dinas. Boleh ya cetok dulu. Sudah selesai acara seperti itu, pulang berpengaruh bagi hati enggak? Sing wedoknya wong sing lanang itu wis rada tuwa ya. Karena dia melihat suami temannya mungkin masih gabah, masih muda, sehingga dia melihat suami dia sendiri hilang rasa. Ada kayak gitu? Sing lanang yang nyawa. Bulet ya. Karena dia melihat istri temannya tidak seperti istrinya. Demikianlah yang terjadi. Orang kalau selalu melihat ke arah atas dalam masalah materi, maka dia akan meremehkan materi yang dia miliki, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena itulah jamaah yang berkata Allah, penduduk surga diberi nikmat oleh Allah. Bentuk nikmat itu adalah rasa irinya dicabut, rasa dengki, rasa iri, rasa cemburu kepada orang lain, itu semuanya dicabut, sehingga semuanya merasakan kebahagiaan. Kata Nabi SAW, qulubuhum qalbun wahid, hati mereka seperti satu hati,
siji seneng kabeh. Dan di surga isinya cuma seneng dan bahagia. Kalau orang punya nikmat yang tinggi, tapi kalah saing dengan orang lain, lalu dia iri, bisa nggak merasakan kenikmatan? Nggak bisa. Coba jangan lihat ya, antara partai politik satu dengan partai politik dua, wah caplok-caplokan. Yang dulu kawan sekarang lawan, yang dulu lawan sekarang kawan. Walaupun kita yakin ini mantan pejabat, tabungannya itu banyak, simpenannya banyak dan seterusnya, tapi karena dia kalah, kali ini karena dia kalah, maka dia kadang iri dengan yang menang. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat hati mereka selalu berantem, tidak pernah merasakan kedamaian karena mereka saling sikut-sikutan. Walaupun nih ukuran materi dunia nih, masya Allah, tabungannya banyak, tapi masya Allah, demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan. Allah kasih hukuman kepada hamba yang dia selalu punya penyakit iri, tidak akan pernah merasa bahagia. Allah Ta'ala berfirman, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Wa naza'na ma fi sudurihim, kami cabut dari hati mereka, yaitu para penduduk surga, min ghillin, kedengkian, sehingga penduduk surga itu tidak punya rasa iri kepada yang lain. Maka walaupun gitu, surga itu bertingkat-tingkat, ini surga tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya, dan orang tingkat 1 bisa lihat orang tingkat atasnya, tapi mereka tidak saling iri. Meskipun bisa jadi dia lihat di atas, tidak dirinya kok lebih banyak ya, tapi dia tidak ada di sifat iri. Nah, sampai ada ibu-ibu yang tanya, Pak, boleh nggak Pak saya berdoa kepada Allah? Doa Pak, saya minta, ya Allah jangan kau kasih bidadari kepada suamiku. Ibu ini sudah menyiksa suaminya di dunia, kok masih disiksa di akhirat Pak? Suami di dunia itu bersabar punya istri satu. Istri satu itu sabar ya? Suami punya istri satu itu sabar ya? Sabar kan? Suami jenengan istrinya satu kan? Satu, berarti sabar ya. Sebenarnya kalau harus harap nambah, tapi saat ini istrinya pengen berdoa kepada Allah, boleh nggak Pak saya berdoa, ya Allah jangan kau kasih suamiku bidadari di surga. Sampai ini sudah menyiksa di dunia, mau menyiksa di akhirat. Tapi Pak Ustadz, kalau saya cemburu gimana? Kalau suami saya di surga nanti dikasih istri yang lain, terus saya cemburu kepada bidadari, dia sampai itu tuh suami kurang. Nih bentuk tuh suami terus nyemplung ke budi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan sampai itu terjadi. Anda akan merasakan kebahagiaan sebagaimana kebahagiaan yang lain. Suami bahagia, istrinya bahagia kan? Bahagia. Semuanya akan bahagia. Maka yang lebih penting adalah dalam urusan nikmat di dunia, perhatikanlah orang yang lebih rendah dibandingkan kamu. Jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi, karena ini cara agar kita tidak meremehkan nikmat Allah. Nek raiso syukur, minimal aja sampai ngeremeh no. Kalau tidak bisa mensyukuri nikmat, minimal jangan meremehkan nikmat. Nah sekarang boleh dibuktikan ya. Lagi duduk bareng begini, sebelahnya mungkin ada yang punya perhiasan lebih bagus, sebelahnya HP-nya mungkin lebih bagus, sebelahnya mungkin tasnya lebih bagus. Baik, kalau melihat kayak gitu gimana Pak? Jangan lihat ke sebelahnya, lihat saja ke depan. Yang di depan nggak pakai perhiasan dan tidak bawa tas, insya Allah lihatlah kepada yang lebih rendah, jangan lihat kepada yang lebih tinggi, agar kita tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah. Baik, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW agar kita selalu menjaga rasa syukur kepada Allah. Doa itu begini. Jadi saat Anda
melihat orang yang lebih bawah, baik dari sisi nikmat materi, nikmat fisik, nikmat kesehatan, nikmat akal maupun yang lainnya. Maka kita akan melihat ada orang yang derajatnya lebih rendah dibandingkan kita dari semua nikmat itu. Anda baca kalimat ini. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu Allahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Apa? Hah? Saya ulang ya. Ditulis. Terus di depan. Sambil saya bacakan ya. Alhamdulillah. Insyaallah jangan hafal ini ya. Coba diulang. Mas pintar. Alhamdulillahi alladzi afani. Diulang. Alhamdulillahilladzi afani. Sudah? Mimma btalahu bihi. Ulangi. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari ujian yang Allah berikan kepadanya, orang yang lebih rendah tadi. Biar Anda tidak menghina orang itu. Misalnya dengan melihat ada temannya yang di PHK, nggak punya kerja, atau usahanya bangkrut dan seterusnya. Jangan menghina orang itu, tapi baca doa ini. Atau termasuk juga ketika Anda melihat ada orang sakit, ada orang kecelakaan, jangan menghina yang bersangkutan. Jangan sampai kita mengucapkan kapok, rasano dan seterusnya ya. Karena bisa jadi musibah itu juga akan menimpa kita. Maka kita baca ini, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Dan Allah telah memberikan kelebihan bagiku dibandingkan banyak makhluk yang telah Dia ciptakan. Allah telah memberikan banyak kelebihan bagiku dibandingkan banyak makhluk yang telah Allah ciptakan. Kata Nabi SAW, kalau orang melihat ada orang lain yang kena musibah, lalu dia membaca doa ini, maka Allah akan melindunginya dari musibah itu. Allah akan melindunginya dari musibah itu. Baik, kejadian yang sering misalnya A dan B ini saling benci, saling iri.
A iri sama B karena B ini lebih kaya, lebih dan sebagainya. Hingga suatu ketika B ini jatuh, mengalami kecelakaan sehingga dia bangkrut usahanya. Kira-kira A kalau melihat kayak gini senang nggak? Senang nggak? A melihat B yang sebelumnya dia iri sama B, kok B jatuh bangkrut, senang nggak A ini? Senang ya? Umumnya orang gimana? Senang, alhamdulillah, rasa no. Dan itu bahaya. Bisa jadi ujian yang sekarang sedang dialami oleh B akan menimpa kamu. Maka saat kamu melihat seperti ini, jangan merasa senang, jangan gembira di atas penderitaan orang lain, tapi bacalah doa. Kita muji Allah, alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Bisa dipahami? Baik, contoh kasus ibu-ibu ya, ibu-ibu X, Y, Z, Masya Allah ya. Apa yang terjadi? X dan Y gak senang sama Z ya? Sampai akhirnya suaminya Z ini poligami, sehingga suaminya punya istri yang lain P. X sama Y gimana? Hah? Senang gak? Mungkin dia kan merasa gembira, sekarang merasa Z punya pesaing. Anda juga punya peluang yang sama. Maka kalau terjadi seperti itu, saya tidak mau bernasib seperti dia yang punya masalah keluarga, yang punya masalah ini. Baca doa. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ini durung hafal Pak Ustaz, sampean buka catatan. Yang penting pokoknya dibaca. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup, tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz, saya seorang janda dan saya sudah berjanji sama suami saya. Ini ya Pak Ustaz, saya itu dulu kena musibah kebakaran. Suami saya sebelumnya sudah bilang sama saya, "Mah nyun sewu, umone aku ditimbali Gusti Allah, kowe rabine ora." Dia sudah gitu. Alhamdulillah saya berjanji sama Bapak tidak akan nikah lagi. Dan saya yakin akan janji Allah, katanya jika jadi janda dan mempertahankan kehormatannya tidak nikah lagi. Apa benar Pak Ustadz, Allah akan menjanjikan surga bisa ketemu lagi sama suami? Itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apakah benar kalau seorang wanita yang ditinggal suaminya lalu dia bertahan tidak nikah lagi, dia akan dikumpulkan kembali bersama suaminya di surga? Jawabannya benar ya. Oleh karena itu, ada wanita yang ketika ditinggal oleh suaminya tidak boleh nikah lagi selamanya. Siapa mereka? Para istri Rasulullah SAW. Karena para istri Nabi ini akan menjadi istri beliau di surga, dan tidak ada manusia yang derajat surganya lebih tinggi dibandingkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, karena itu kesabaran para ummahatul mukminin, jenengan bisa ngukur ya. Aisyah itu ditinggal wafat oleh Nabi SAW di usia 19 tahun. Nabi SAW ketika wafat umur Aisyah itu 19 tahun. Janda
muda tidak punya anak. Baik. Dan orang tuanya kaya, seorang khalifah, Abu Bakar As-Siddiq. Namun Aisyah tidak boleh nikah lagi. Berapa tahun Aisyah bertahan jadi janda sampai beliau meninggal. Meninggalnya berapa Pak usianya? 63 tahun atau 64 tahun usia Aisyah. Sehingga beliau jadi janda lebih dari 40 tahun. Bersabar tanpa anak. Padahal kalau wanita zaman sekarang ya kadang nggak kuat. Sehingga ketika dia dalam posisi sendirian, sementara kanan kirinya penuh dengan keluarga yang berpasangan, mungkin dia berharap bisa punya pasangan. Demikianlah ujian yang diberikan oleh Allah kepada para ummahatul mukminin. Baik. Kesibukan mereka apa Pak untuk bisa melupakan situasi seperti ini? Mereka yang dilakukan adalah banyak belajar, banyak menghafal Al-Quran, banyak belajar. Itu melupakan kondisi di mana orang punya keinginan untuk nikah lagi. Sehingga apa yang dilakukan oleh ummahatul mukminin, bagi mereka yang misalnya ingin bertahan, saya tidak akan nikah lagi, semoga nanti saya dikumpulkan kembali bersama suami saya, bisa niru seperti itu. Nah selanjutnya, boleh nggak sih suami istri itu punya kesepakatan? So aku nikmati kue jodoh dunia. Apakah boleh seperti itu? Ini pernah dilakukan oleh sahabat Abu Darda. Sahabat Abu Darda itu punya istri namanya Ummu Darda As-Sughra. Jadi Abu Darda punya dua istri. Ada Ummu Darda Al-Kubra, ada Ummu Darda As-Sughra. Ummu Darda Al-Kubra itu sahabat. Ummu Darda yang senior, itu istri pertamanya Abu Darda. Lalu ada Ummu Darda As-Sughra, itu istri keduanya Abu Darda. Ini tabi'in, wanita di kalangan tabi'in. Menjelang wafatnya Abu Darda, beliau itu berpesan kepada istrinya, kalau kamu saya tinggal mati dan kau bersabar tidak nikah lagi, maka nanti kau akan kumpul lagi bersama aku di surga. Tapi kalau kau gak sabar, silahkan kau nikah lagi dan kau akan dikumpulkan bersama dengan suami terakhir. Tapi Masya Allah, wanita ini lebih milih untuk bertahan, mengingat Abu Darda adalah seorang suami yang saleh, sehingga berharap bisa mendapatkan derajat surga yang lebih tinggi. Wallahu a'lam. Berarti sekarang sudah ada rencana nikah lagi? Insya Allah tidak. Dia suami kita 63, masih muda ya. Nah kalau laki-laki gimana? Usia berapa? Waktu meninggal itu? Enggak, maksudnya dengan suami gitu kalau dibilang Rahimahullah apakah rahmatan seperti wasi'ah. itu juga kalau tidak meninggal gitu bisa mendapatkan Saya sampai saya punya dua ketika ya sampai istrinya kita diketahui istrinya enggak otomatis kan kita bisa berarti kan dengan suami terakhir ya? iya Silakan nanti bisa dibatalkan orang. saya sampai sudah Ada lagi yang mau bertanya? Kita nggak ada berbeda darah. saya katanya insya Allah sampai sih Iya, kita dapat ada makanya saya ada suami kebalikan nggak ada minyak. Kalau nggak yang terakhir, Kakak ketiga ada meninggal. Terus tapi kalau ada angka. nanti bisa dikembangkan kalau dia kalau sama yang tadi nggak ada istrinya iya benar juga. Masya Allah. Saudaranya berapa tadi? Nah, orang tua sudah meninggal, tinggal anak-anaknya, jumlahnya 6. Yang meninggal ini kakak nomor berapa? 3. Kakak yang lain, saudara yang lain masih komplit? Masih. Berarti nanti warisannya dari saudara ketiga ini dibagikan kepada saudara-saudara yang lain 2/1. Saudara yang lain laki perempuan?
Ada laki-laki ada perempuan. Yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Enggak dapat. Anak angkat nanti dikasih sebagai hadiah, bukan sebagai warisan. Karena anak angkat tidak dapat warisan. Oke Kak? Ada lagi? Ada lagi mau bertanya Ibu? Oke, ini wes untuk roti biasanya pengen mulai. Alhamdulillah, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan, dan semoga materi yang sederhana tadi bisa mengajarkan kita untuk lebih bersyukur. Coba kita ulang ya ringkasannya. Bagaimana caranya untuk bisa menjadi orang yang bersyukur? Nomor 1, banyak memuji Allah dengan meyakini nikmat itu datang dari Allah. Nomor 2, memanfaatkan nikmat itu sesuai fungsinya, ojo mung disimpen tok. Yang ketiga, jangan pamer, karena kita tidak sedang memuji harta, tapi memuji yang memberi nikmat. Jangan memuji nikmatnya saja, tapi pujilah yang beri nikmat. Yang keempat, lihatlah kepada yang lebih bawah, jangan lihat ke atas, agar kau tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dan yang kelima, manfaatkan nikmat itu untuk mendukung takwa, agar kita mendapatkan pahala dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.